Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, saya Musrifatul Inayah, Saya Siska Malia Datariana. Saya Isni Azari Madani. Saya Ratnati Kanimatul Laili. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis kualitatif pada sampel makanan, obat, dan kosmetik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada praktikum kali ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan formalin dan boraks pada sampel makanan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui cara mengatasi atau mengurangi kandungan boraks pada sampel makanan. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui ciri-ciri fisik kosmetik yang berbahaya dan kadaluarsa. Yang keempat untuk mengetahui cara perawatan penggunaan kosmetik yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir untuk mengetahui ciri-ciri fisik obat yang baik serta cara penyimpanannya. Halo teman-teman, pasti kalian pernah lihat dong makanan yang ada di gambar tersebut. Pasti kalian juga pernah makan. Ada tahu, ada kue, ada sosis, bahkan ada siomay. Dalam kegiatan sehari-hari sering kita jumpai bahan makanan yang menarik, baik dari segi tekstur, warna, maupun rasa. Ada peraturan Menteri Kesehatan mengenai bahan tambahan pangan atau disingkat dengan BTP. Formalin merupakan bahan yang berbahaya sehingga tidak boleh digunakan sebagai bahan pangan. Penambahan formalin bertujuan untuk mengawetkan bahan makanan. Borak juga merupakan bahan yang berbahaya sehingga tidak boleh digunakan sebagai bahan pangan. Penambahan borak bertujuan untuk memberikan tekstur padat, kenyal, dan renyah. Masyarakat mengira bahwa pengujian borak dan formalin hanya dapat dilakukan di laboratorium, sehingga memerlukan biaya yang mahal. Padahal ada beberapa cara loh yang dapat kita lakukan, yaitu dapat digunakan dengan ekstrak kunyit. Bahan yang digunakan ada kunyit, ada tahu putih, kemudian ada sosis, kemudian ada siomay, dan yang terakhir ada kue lapis. Kunyit yang sudah dikupas dari kulitnya selanjutnya dicuci dengan air mengalir. Tujuannya untuk menghilangkan pengotor dan tanah yang melekat pada kunyit. Kunyit yang sudah dibersihkan selanjutnya ditumbuk menggunakan cobek. Tujuannya untuk memperkecil ukuran dan memperhalus supaya didapat hasil yang kita inginkan. Selanjutnya, proses penyaringan. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan cairan dari zat pengotor. Tahapan uji formalin dan boraks menggunakan kunyit. Sosis dihaluskan, kemudian ditambahkan dengan sedikit air. Kemudian, sampel tahu putih juga dihaluskan, lalu ditambahkan dengan sedikit air. Kemudian ada sampel siomay, perlakuannya juga sama, dihaluskan, kemudian ditambahkan dengan sedikit air. Kemudian sampel yang terakhir ada kue lapis, perlakuannya juga sama, dihaluskan, kemudian ditambahkan dengan sedikit air. Selanjutnya, teteskan sampel makanan pada tisu. Sampel yang pertama adalah tahu putih. Sampel yang kedua itu adalah sampel sosis.
Sampel yang ketiga adalah kue lapis. Sampel yang terakhir yaitu siomay. Kemudian, teteskan larutan kunyit pada masing-masing larutan sampel makanan untuk mengetahui kandungan formalin ada atau tidaknya pada sampel makanan tersebut. Kunyit mengandung senyawa kurkumin yang dapat mendeteksi adanya borak atau formalin karena kurkumin mampu menguraikan ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks warna merah kecoklatan. Sedangkan kalau kandungan formalinnya tinggi, makanan tersebut akan semakin berwarna bening. Boraks bersifat basa lemah. Kurkumin berwarna kuning pada suasana asam, sedangkan kurkumin berwarna merah kecoklatan pada suasana basa, sehingga hasil sampel positif borak atau formalin itu berwarna merah kecoklatan karena bereaksi dengan borak yang bersifat basa lemah. Jadi, hasil dari pengamatan uji kali ini semua sampel makanan negatif mengandung formalin karena tetap berwarna kuning. Kemudian di sini bagaimana sih kita mengenali ciri-ciri makanan yang mengandung formalin dan boraks? Yang pertama kita bahas gimana sih cara menentukan adanya formalin dan boraks pada bakso. Jika bakso yang memiliki kandungan boraks biasanya memiliki ciri-ciri seperti teksturnya sangat kenyal, kemudian warnanya tidak kecoklatan. Biasanya kan kalau bakso itu kan berwarna kecoklatan karena penggunaan daging, tapi karena adanya boraks maupun formalin biasanya itu bakso lebih cenderung berwarna keputihan. Kemudian bagaimana sih menentukan tahu yang mengandung formalin? Biasanya ditandai dengan warna tahu yang cenderung mengkilat. Sedangkan tahu tanpa formalin biasanya itu berwarna natural atau buram-lah seperti biasa. Kemudian tekstur tahu berformalin lebih banyak berongga dan kalau ditekan akan memembal. Sedangkan tahu tanpa formalin ketika kita tekan akan hancur. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui jajanan pasar yang mengandung boraks dan formalin? Aneka jajanan pasar yang mengandung formalin, contohnya seperti kue lapis di sini, biasanya memiliki ciri-ciri seperti tekstur makanan lebih kenyal, tidak mudah hancur, lebih tahan lama, dan aroma yang cukup menyengat. Aneka jajanan pasar yang mengandung boraks, ciri-cirinya makanan lebih kenyal, lebih mengkilap, tidak mudah putus, tidak lengket, dan lebih renyah jika pada kerupuk. Kemudian jika mengandung boraks biasanya ditemukan pada mie, bakso, sosis, dan kerupuk gendar. Kemudian bagaimana sih cara mengurangi atau menghilangkan formalin pada makanan? Ada 3 cara penanganan untuk mengurangi kadar formalin. Yang pertama itu direndam dalam air biasa, kemudian dalam air panas, direbus dalam air mendidih, dikukus, kemudian direbus dalam air mendidih dan diikuti dengan proses penggorengan. Agar terhindar dari mengkonsumsi tahu berformalin, maka cara ini bisa meminimalisir hal itu. Bisa merendam dengan air biasa, merebusnya dengan air panas sebelum digoreng. Cara ini paling efektif untuk treatment tahu dan sangat dianjurkan. Untuk sampel bakso dan sosis pun sama. Namun jika kita sudah mengetahui adanya indikasi ciri-ciri makanan maupun minuman yang mengandung formalin, sebaiknya jangan dikonsumsi karena akan menyebabkan gangguan pada organ tubuh kita.
Bahkan menurut penelitian seorang dosen di sebuah universitas, ia berpendapat bahwa untuk mengurangi kandungan formalin pada makanan sebelum diolah hanya cukup merendamnya saja dengan air dengan konsentrasi 55%, karena menurutnya formalin ini memiliki karakter yang mudah larut, jadi ketika direndam pun akan larut dengan air. Selanjutnya ada prinsip Degussibu pada sampel obat serta ciri-ciri fisik obat yang baik dan obat yang berubah bentuk secara tekstur dan warna. Selanjutnya saya akan menjelaskan sampel sediaan obat tablet dengan cara menyimpan yang baik dan membuang yang semestinya menggunakan prinsip Degussibu. Degussibu sendiri adalah prinsip yang harus diterapkan semua orang ketika membeli, menggunakan, menyimpan serta membuang obat. Degussibu sendiri merupakan bentuk akronim yaitu D dapatkan, Gu gunakan, Si simpan, dan Bu buang. Berikut ini merupakan penjabaran Degussibu. Yang pertama yaitu ada D dapatkan. Ketika membeli obat, pastikan Anda mendapatkannya dari tempat-tempat terpercaya seperti apotek, toko obat, dan instalasi farmasi di rumah sakit. Jika Anda membeli obat di apotek atau di toko obat, pastikan bahwa tempat tersebut telah memiliki izin. Yang kedua yaitu ada gunakan. Sebelum menggunakan obat, jangan lupa untuk memperhatikan isi dan penanda yang terdapat di dalamnya. Beberapa isi dan penanda yang harus Anda perhatikan diantaranya adalah: yang pertama, nama dan instruksi farmasi pembuat obat. Yang kedua ada nama obat dan zat aktif yang terkandung di dalamnya, efek samping yang bisa muncul akibat minum obat tersebut, indikasi mengenai khasiat dan kegunaan dari obat yang Anda konsumsi, kemudian kemasan obat, periksa apakah masih dalam keadaan baik atau sudah rusak. Kemudian batas kadaluarsa, jika telah melewati tanggal yang ditentukan, jangan lagi dikonsumsi. Logo obat yang menunjukkan identitas golongannya, misal obat bebas dan obat terbatas ataupun obat keras. Kemudian yang selanjutnya ada nomor izin edar atau NIE atau nomor registrasi untuk memastikan bahwa obat tersebut sudah terdaftar di BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Setelah memastikan isi dan penandanya, gunakan obat sesuai dengan aturan pakai. Aturan pakai ini biasanya tertera di kemasan atau mengikuti anjuran dari dokter. Yang ketiga yaitu simpan. Baik sebelum atau setelah selesai digunakan, pastikan Anda menyimpan obat dengan benar. Beberapa cara menyimpan obat dengan benar diantaranya: yang pertama, pisahkan obat yang diminum secara langsung dan obat luar, jangan mencampurnya dalam satu wadah yang sama. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak untuk menghindari resiko diminum atau ditelan secara tidak sengaja. Kemudian hindari menyimpan obat dalam mobil dalam jangka waktu lama karena membuatnya terpapar suhu panas. Kemudian simpan obat dalam kemasan bawaannya, jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam wadah yang tertutup dengan rapat. Hindari mencampurkan obat dengan jenis berbeda dalam satu wadah yang sama, misalnya obat kapsul disimpan bersamaan dengan obat tablet. Kemudian simpanlah obat sesuai dengan petunjuk dalam kemasan. Umumnya Anda diminta menyimpan di tempat kering, sejuk, dan terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Kemudian yang keempat ada buang. Untuk menghindari oknum-oknum nakal yang melakukan proses daur ulang, Anda diwajibkan membuang obat dengan benar. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuang obat meliputi menghilangkan semua label yang menempel pada kemasan maupun wadah obat. Kemudian hancurkan obat-obatan seperti tablet, kapsul atau yang mempunyai bentuk padat lain sebelum membuangnya. Campurkan obat itu dengan tanah atau bahan kotor lainnya sebelum Anda menaruh di tempat sampah. Ciri-ciri sediaan tablet yang sudah berubah bentuk tekstur dan warnanya. Berikut ini merupakan ciri-ciri sediaan fisik tablet yang baik. Yang pertama yaitu cukup kuat dan tahan terhadap pengemasan. Yang kedua, zat aktif yang terkandung tersedia hayati.
Kemudian penampilannya elok dan harus memiliki bentuk warna karakteristik, mempertahankan semua atribut fungsinya termasuk stabilitas fisik, kimia, dan daya kerja sediaan tablet. Kemudian memiliki stabilitas kimia yang cocok sepanjang waktu sehingga tidak memungkinkan perubahan zat aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri fisik sediaan tablet yang rusak. Penting untuk mengetahui cara penyimpanan obat yang baik dan benar untuk menghindari terjadinya kerusakan obat. Adapun ciri-ciri obat rusak adalah yang pertama, pada tablet terjadi perubahan warna, bau dan rasa, timbul bintik-bintik noda seperti pada gambar di samping ini, lubang-lubang, pecah, retak, terdapat benda asing menjadi bubuk dan lembab. Dapat dilihat ciri fisik sediaan obat tablet yang sudah rusak seperti gambar pada di samping ini. Kemudian pada tablet salut terjadi perubahan salutan seperti pecah, basah, obat lengket satu dengan yang lain, serta terjadi perubahan warna. Bisa dilihat ciri fisiknya obat yang sudah rusak seperti gambar pada di samping ini. Kosmetik yang berbahaya memiliki beberapa ciri-ciri. Tidak memiliki sertifikat BPOM, dijual dengan harga yang sangat murah, memiliki aroma yang cukup menyengat, warna yang terlalu kontras, tidak mengandung pelembab, membuat bibir terasa gatal saat digunakan. Ciri-ciri fisik lipstik yang sudah kadaluarsa. Warna telah berubah, teksturnya sudah tidak seperti biasa saat digunakan, berbau, ada gumpalan, terdapat lapisan chalky atau pudar, serta terdapat bintik putih. Untuk jenis lipstik, jangan digunakan lagi jika sudah muncul jamur pada produknya. Ciri lipstik yang sudah kadaluarsa adalah bentuknya yang keras dan rapuh hingga berjamur. Kosmetik perlu dirawat, salah satunya lipstik. Adapun cara membersihkannya, setiap kali mengaplikasikan lipstik ke bibir, beresiko melakukan transfer kuman dari lipstik ke bibir dan sebaliknya. Untuk menjaga kebersihan lipstik, isilah gelas atau mangkuk kecil dengan alkohol isopropil, kemudian celupkan ujung lipstik ke dalam alkohol selama 3 menit dan keringkan dengan tisu wajah. Jangan mengeringkan dengan kapas karena serabut kapas bisa menempel di batang lipstik. Setelah itu, tunggu 24 jam terlebih dahulu sebelum menggunakannya kembali. Bersihkan pula kemasan lipstik dengan mengoleskannya dengan alkohol. Masa penyimpanan untuk lipstik antara 8 sampai 24 bulan setelah kemasan dibuka. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.